Halo guys, bagaimana mungkin menurut Anda jika perusahaan tidak menjalankan analisis rasio keuangan? Bukankah itu sangat berdampak negatif untuk perusahaan itu? Oke, baiklah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut tentang analisis rasio keuangan, mari kita bahas apa itu analisis rasio keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opus Alfajri dari Universitas Teknokraт Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas MNJ 22B. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis rasio keuangan. Baiklah, masuk materi yang pertama, apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam satu tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio solvabilitas. Oke, di dalam rasio solvabilitas ini juga dibagi beberapa rasio sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah persentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Nah, semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. Oke, yang kedua rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Nah, berikut ini ada beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagikan aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Berikut rumusnya, rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Oke, yang berikutnya ada rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungan rasio kas. Rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian kita masuk yang ketiga, rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Persentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga kita masuk rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu yang pertama
kita akan bahas rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Kemudian yang B atau yang kedua, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Kemudian yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Kemudian yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut rumus perhitungannya. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. Oke, kita masuk ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasilnya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Berikutnya ada rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Berikut adalah cara perhitungannya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. Yang ketiga kita masuk ke rasio margin laba. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Kemudian yang berikutnya ada return on investment atau ROI. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara perhitungannya seperti ini. Rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. Yang kedua atau yang berikutnya, return on asset adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuntungan dengan jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio ROA atau ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Oke, kita masuk ke tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan analisis keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Yang kelima, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Dan yang terakhir, menjadikan bahan referensi. Kemudian kita masuk ke metode analisis rasio keuangan.
Yang pertama kita ada analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan untuk berbagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series and forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin ini tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series and forecasting sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Yang kedua, menghitung angka indeks tahun lainnya. Ketiga, memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos keuangan atau pos laporan keuangan. Yang berikutnya, menyimpulkan hasil analisis. Berikutnya kita masuk ke analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan untuk perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap atau komposisi komposisi investasi dalam relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian, baik dalam membagi laporan keuangan periode sebelumnya dengan saat ini maupun membandingkan kompetitor dan perusahaan itu sendiri. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi analisis rasio keuangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sangat terbuka untuk kritik dan saran. Silakan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.